Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengembangan bahan ajar Al-Quran dan Hadis akan memaparkan hasil pengembangan bahan ajar Al-Quran dan Hadis kelas 10 semester 1 berupa modul. Berikut anggota kelompok 7 terdiri dari 5 orang. Dan untuk daftar isinya terdiri dari bab 1 hingga bab 5 dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, saya Royhana Ayomusfiroh selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada sore hari ini. Untuk bab pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya di sini Asifa Maulida Maharani dengan NIM 204101010045 akan menjelaskan bab 1 mengenai Al-Quran Kitabku. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.1. Menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1.2. Mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. 1.3. Menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. 1.4. Menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Indikator pencapaian 1. Memahami pengertian Al-Quran secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan bagaimana perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, sekarang masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik secara etimologi maupun terminologi. Beberapa pendapat tentang definisi Al-Quran secara bahasa, yang pertama yaitu menurut Al-Lihyani. Secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, qara'a yang artinya membaca, dengan perubahan kata bentuk kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Arti Qur'anan adalah bacaan, bermakna isim mauful maqra'un, artinya dibaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Lalu yang kedua ada menurut Al-Asy'ari. Kata Al-Quran berasal dari lafadz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Dikarenakan Al-Quran, surahnya, ayatnya, dan huruf-hurufnya saling beriringan dan saling digabungkan. Lalu yang ketiga adalah menurut Al-Faro'. Berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari lafadz qoro'inu, yang merupakan bentuk jamak dari qorinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat ada menurut Az-Zuda. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan dengan kata fa'lanun yang artinya jamak kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan-kumpulan surat dan ayat yang memuat kisah, perintah, dan larangan. Lalu yang kelima ada menurut Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, nama asli. Menurut Imam Syafi'i, kata Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun.
Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Secara istilah, beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi Al-Quran, yaitu beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, berpendapat bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad, dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir. Lalu yang kedua, ada menurut Syekh Muhammad Hudaribek, berpendapat bahwa Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis di dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu yang ketiga ada menurut Subi As-Solih, berpendapat bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika membacanya. Lalu yang keempat ada menurut Syekh Muhammad Abduh, berpendapat bahwa kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai petunjuk umat manusia. Disampaikan melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan bagi siapa yang membacanya bernilai ibadah. Nama-nama Al-Quran. Beberapa nama-nama Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quran. Nama Al-Quran adalah nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat ya bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran, antara lain terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu yang kedua ada Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, yang artinya sebagai kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu yang ketiga ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutannya kata Al-Furqan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Lalu yang keempat ada Az-Zikir. Artinya pemberi peringatan. Nah, melalui Al-Quran, Allah memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Az-Zikir terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Lalu yang kelima ada At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebutan Tanzil ini antara lain terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Lalu menganalisis perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah dan larangan Allah. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar kehidupan bagi umat manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam juga diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Latihan soal. Soal 1, yaitu salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Jelaskan mengapa disebut dengan Al-Furqan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhana Ayu Muswiro dengan nomor induk mahasiswa 201101010005. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 dengan materi betapa otentiknya kitabku. Kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.1 Meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. 1.2 Menunjukkan perilaku cermat terhadap dalil syar'i sebagai implementasi dari belajar tentang bukti keautentikan Al-Quran. 1.3 Memahami bukti keautentikan Al-Quran. 1.4 Menunjukkan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Kedua, murid dapat membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemukjizatannya, dan sejarahnya. Ketiga, murid dapat menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Selanjutnya yaitu memasuki bagian pembahasan tentang memahami keautentikan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fi'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizun atau mu'jizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa. Secara terminologi, Mana Al-Qotan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqul lil 'adati makrunun bitahaddi sadimun 'anil mu'aradah. Artinya, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan diberikannya mukjizat adalah agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Kedua yaitu syarat-syarat mukjizat. Syarat-syarat mukjizat ada 5, yaitu mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Keempat, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Ketiga, macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi 2 macam, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera, sedangkan mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. 4. Pengertian ijazul Quran. Ijazul Quran adalah menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individual maupun kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada gaya bahasa dan isi kandungannya.
Keenam, perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW yang mendapat mukjizat hissi dan maknawi, sedangkan para nabi dan rasul sebelum beliau umumnya hanya mendapat mukjizat hissi saja. Ketujuh, keautentikan Al-Quran. Dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini, Al-Quran mengajukan tantangan terutama kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Mereka menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenung, dan kumpulannya syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Tantangan Al-Quran diberikan secara bertahap, yakni Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 33-34. Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Hal ini terkandung dalam Al-Quran surat Yunus ayat 38. Dan Al-Quran juga menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Hal ini terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Dari ketiga tantangan tersebut terbukti bahwa ternyata tidak ada yang dapat mendatangkan atau membuat yang serupa dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan soal. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam berupa A. Keistimewaan tidak hangus dibakar api oleh Raja Namrud. B. Tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. C. Kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan. D. Kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang seperti burung hudhud dan semut. E. Kemampuan untuk membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak atau kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama yaitu kompetensi inti atau KI. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bagian kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD. 1.3 Memfungsikan Al-Quran secara tepat dan benar dalam kehidupan sehari-hari. 2.3 Menunjukkan perilaku yang mengamalkan ajaran Al-Quran. 3.3 Memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. 4.3 Menceritakan kisah orang yang menjadikan Al-Quran sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Indikator pencapaian. Yang pertama yaitu murid dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang kedua yaitu murid dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang terakhir yaitu murid dapat menerapkan fungsi Al-Quran. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran.
Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Al-Quran memiliki beberapa fungsi dan tujuan bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai petunjuk bagi manusia dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, sehingga manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Salah satu fungsi pentingnya Al-Quran yaitu adalah sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Dalam pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa Al-Quran yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya, dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar agama Islam yang berkenan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya yaitu adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terlebih dahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagai orang-orang yang beriman, taat, soleh, namun ada pula sebagian yang lain orang-orang yang kafir, seperti halnya yang bermaksiat kepada orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu di surga, karena ridhonya. Sebaliknya kepada mereka yang kafir, durhaka dan tidak solih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Baik, berikutnya yaitu latihan soal. Yang pertama yaitu jelaskan fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Farabi dengan NIM 2021011010116. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pokok-pokok isi kitabku. Kompetisi inti dari bab 4 yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, nepotisme, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang pertama, meyakini kebenaran nilai-nilai terdapat pada pokok-pokok isi Al-Quran
menunjukkan perilaku yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan sehari-hari, memahami pokok-pokok isi Al-Quran, menerapkan pokok-pokok ajaran Al-Quran serta contoh-contohnya dalam ayat. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, menunjukkan ayat terkait dengan pokok Al-Quran, menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Materi pokok-pokok isi kitabku. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran secara garis besar, yaitu meliputi yang pertama, akidah. Akidah secara metodologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abadah ya'budu abdan, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh padanya. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahla dan ghairu mahla. Materi yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Yang keempat, hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupan menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat dunia maupun akhirat kelak. Yang kelima yaitu sejarah atau kisah umat di masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Yang keenam yaitu dasar-dasar pengetahuan atau sains dan teknologi. Yang ketujuh, perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Latihan soal 1. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Di bawah ini merupakan bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar adalah A. Al-Quran berlaku kekal sepanjang masa. B. Kitab yang berisi ajaran yang paling sempurna. C. Diberikan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. D. Isinya sangat rumit sehingga sulit dipahami. E. Hanya orang cerdas yang dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarramah Rabiatul Sofia dengan NIM 2041010101083. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Kompetensi intinya yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu manusia sebagai khalifatullah.
Khalifah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah. Manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Selanjutnya yaitu manusia dalam perspektif kekhalifahan. Yang pertama yaitu eksistensi manusia. Eksistensi berasal dari akar kata kerja wajada. Bentuk kata ini berarti menemukan dan turunnya adalah wujud atau ada, wijdan atau sadar, waj atau nirwana, dan eksistensi manusia berarti keberadaan manusia. Artinya, segala sesuatu yang ada atau yang muncul yang dapat ditemukan atau dirasakan pada diri manusia baik secara fisik maupun metafisis, empiris maupun meta-empiris. Yang kedua yaitu eksistensi manusia dalam perspektif kekhalifahan. Manusia mempunyai keistimewaan dibanding dengan makhluk Tuhan yang lainnya di muka bumi ini. Keistimewaan ini bisa dilihat dari sisi penciptaan fisik maupun personalitas karakternya. Karena keistimewaannya itu, manusia memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk yang lain. Selanjutnya yaitu tugas dan peranan manusia di muka bumi. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama yaitu memakmurkan bumi atau al-i'marah, yang kedua yaitu memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun atau ar-ri'ayah. Makna dan peran kekhalifahan manusia di bumi yaitu manusia dipilih sebagai khalifatullah sebagai diuraikan di atas karena kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada manusia berupa ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain termasuk malaikat. Latihan soalnya yaitu jelaskan maksud khalifah sebagaimana yang dimaksud dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Baik, pemaparan materi telah selesai. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.